Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Koperasi Kabupaten Morowali Utara yang diwakili, yang saya hormati Bapak pendamping dari Kabupaten Morowali Utara, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Kabid Kamtibmas Desa Ungkea, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota yang sempat hadir, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta para ibu PKK dan para kader seluruh warga Desa Ungkea yang saya cinta dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Ungkea, Kecamatan Petesa Timur, Kabupaten Morowali Utara. Koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa. Ini adalah langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian desa melalui semangat gotong royong. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa kemarin kita diundang di Provinsi Kota Palu oleh Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Andes Anwar Hafid untuk membahas Koperasi Merah Putih ini bersama Bapak Menteri Koperasi, Bapak Menteri Desa, dan ada dari mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri juga ada. Ya, kalau tidak salah ada 4 kementerian. Ya, kita bahas ini di Palu. Dan kemarin juga kita sudah komitmen bahwa pembentukan koperasi ini harus selesai bulan Mei ini. Ya, harus selesai. Ya. Jadi itu mungkin penyampaian dari Bapak Gubernur bahwa komitmen itu harus selesai bulan ini. Jadi saya juga mengajak seluruh warga desa untuk mendukung penuh pembentukan koperasi ini. Karena koperasi bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik kita bersama dengan pengelola yang transparan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota. Jadi koperasi ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian Desa Ungkea. Ya. Jadi tujuannya koperasi ini kita akan mematikan rentenir-rentenir yang kasih bunga uang ke masyarakat yang terlalu tinggi. Ya, kadang harian sampai 20%. Itu yang kita akan mematikan itu. Ya, jadi tidak ada lagi nanti rentenir-rentenir yang kasih bunga-bunga uang itu. Termasuk juga koperasi-koperasi yang selalu mungkin datang di desa kita ini, Ungkea, ya, yang kasih pinjam-pinjam uang itu. Ya, jadi nanti kita di sini nanti kita akan pinjam uang di Koperasi Merah Putih ini. Dan Koperasi Merah Putih ini ya akan
akan banyak nanti kegiatan-kegiatan usahanya, ya termasuk jual pupuk, jual tabung, jual obat, ya, jual apa kebutuhan-kebutuhan petani dan nelayan yang ada di desa itu bisa semua nanti. Jadi pembentukan koperasi ini selesai pembentukan mungkin kita akan cari lokasi, kita akan bangun gudang atau kantornya koperasi nanti. Karena ini harus ada kantor. Maka dari itu, mari kita jaga semangat persatuan, semangat merah putih untuk membangun desa kita yang lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Ya mungkin demikian sambutan saya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Ampir. Selanjutnya masuk dalam pembacaan doa, dan izinkanlah kami untuk memimpin doa ini sebagaimana syariat ajaran Islam. Kalau ada dan bagi agama lain mohon untuk menyesuaikan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami hadir dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu. Hari ini kami berkumpul dengan niat yang tulus untuk membentuk sebuah koperasi yang bernama Koperasi Merah Putih sebagai wadah kerjasama dan kebersamaan dalam membangun kesejahteraan bersama. Bimbinglah kami ya Allah, agar koperasi ini dapat berdiri dengan kokoh, dikelola dengan jujur, adil dan bertanggung jawab. Tanamkanlah semangat gotong royong, solidaritas dan kepercayaan dalam diri kami semua. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan bimbinglah setiap langkah kami menuju kemajuan, keadilan dan kesejahteraan. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga koperasi ini menjadi jalan kebaikan, memberi manfaat bagi anggota, masyarakat, dan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi pembacaan doa. Mudah-mudahan doa yang kami bacakan tadi senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk dalam pemilihan pimpinan rapat 3 orang. Jadi dalam pimpinan rapat ini sudah otomatis yang akan pimpin rapat adalah Ketua BPD bersama sekretaris dan anggota, dan kebetulan pada hari ini Ketua BPD tidak ada bersama kita, berhalangan, ada duka. Jadi kami serahkan kepada Bapak Wakil Ketua BPD. Dan selanjutnya pembahasan permodalan, penetapan simpanan pokok dan wajib, serta permodalan lainnya. Ini akan disampaikan oleh Dinas Koperasi. Olehnya itu dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati
Bapak Kepala Desa, beserta seluruh perangkat desa yang hadir. Yang saya hormati Ketua BPD dan anggota BPD yang sempat hadir pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Babin Kaptimas ya, Desa Ungkea. Kemudian yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Ungkea. Kemudian yang saya hormati Bapak tenaga ahli P3MD Kabupaten Morowali Utara. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu saudara sekalian, serta musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pertama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas pertolongan Tuhan kita bersama-sama lagi berjumpa Bapak Ibu dalam satu agenda yang baik ya. Kita bersama-sama akan membicarakan sebentar ya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemudian saya mau menyampaikan permohonan maaf ya, dari Bapak Kepala Dinas yang seharusnya Bapak hadir. Namun karena kita ini Bapak Ibu, kita bagi tim. Ini di Morowali Utara ini ada 122 desa dan ada beberapa kecamatan termasuk hari ini ya, yang dilaksanakan secara bersamaan. Jadi kami bagi tim. Ya, orang bilang ya tak kenal maka kata sayang ya. Mungkin saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Aryan Gaibu dari Dinas Koperasi ya. Jabatan saya di sana adalah pengawas perdagangan. Karena kita kekurangan personil, jadi saya harus masuk lagi di bidang koperasi ya. Artinya kita saling mengisi satu dengan yang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, agenda kita hari ini adalah membentuk ya Koperasi Desa Merah Putih untuk Desa Ungkea. Namun kita harus memiliki gambaran ya, apa sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini ya. Kita harus memiliki gambaran dalam juknis yang diberikan pada kami. Memang juknisnya adalah untuk pembentukan ya. Tapi ada beberapa gambaran yang bisa kita jadikan patokan ya, acuan bahwa kemana arahnya sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini dia dilatar belakangi oleh visi dari Presiden yang disebut dengan Astacita. Mungkin Bapak pernah dengar. Dari Astacita itu tentang perkoperasian ini diambil pada Astacita yang kedua, yaitu swasembada pangan. Jadi Bapak Presiden inginkan ya, di setiap desa ada peningkatan ya dalam swasembada pangan, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, Astacita yang keenam, membangun Indonesia itu dari desa, ya, membangun Indonesia dari desa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita akan membangun Indonesia dari desa, namun masyarakat di desa kebutuhannya kadang tidak terpenuhi, ya? Jadi secara otomatis Bapak Presiden melihat bahwa kebutuhan masyarakat di bawah, di tingkat bawah kita di desa ini harus terpenuhi, dan itu harus ada wadah ya, yang mewadahi atau mengakomodir setiap kebutuhan kita, yaitu melalui Koperasi Desa Merah Putih. Saya berikan gambaran sedikit, misalnya Koperasi Desa Merah Putih ini kan nanti akan menjalankan satu usaha, ya. Misalnya gerai sembako. Dalam juknis kita bisa baca ada gerai sembako dan lain-lain. Kadang ya di tempat lain mereka mengatakan kalau suara gerai sembako lagi koperasi buat ya, kios-kios yang lain warung-warung ya akan mati nantinya. Tapi tidak, diharapkan yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden gerai sembako ini bahwa Koperasi Desa Merah Putih dia nanti akan berhubungan langsung dengan produsen ya, produsen Bapak Ibu. Jadi dia akan bertindak sebagai penyalur nanti kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mencari distributor kadang ya dengan harga ya. Jadi tujuannya apa? Dia ini meminimalisir yang namanya disparitas harga. Disparitas harga ini adalah perbedaan harga ya. Jadi kita akan sama nanti harganya. Ya, otomatis kita sebagai masyarakat dimudahkan dan dengan mendapatkan sesuatu itu dengan harga yang terjangkau.
Kalau saya lihat di sini juga misalnya potensinya wilayah laut ya, nelayan misalnya bisa dijalankan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan nelayan ya. Misalnya alat penangkapan ikan atau dan lain-lain. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu ya masalah. Nanti sebentar kita akan bicarakan tentang usaha-usaha kita sesuai potensi kita yang ada. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini mewadahi semua kebutuhan masyarakat ya, melalui usaha-usaha yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti Bapak Kades bilang tadi ada penjualan pupuk ya. Jadi dengan harga yang terjangkau, masyarakat juga bisa perolehnya. Atau tidak bisa juga, contoh jika kita kesulitan mencari obat, kita bisa membuat gerai apotek desa melalui koperasi desa. Jadi itu semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir melalui koperasi desa. Jadi itu terkait maksud dan tujuan Koperasi Desa Merah Putih, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau tadi disebut bahwa ada Impres 9 ya, tahun 2025. Jadi ini percepatan Bapak Ibu Saudara. Artinya kita membentuk dulu ya Koperasi Desa Merah Putih, dan jangan khawatir Bapak Ibu, Koperasi Desa Merah Putih ini berbeda dengan koperasi komersil lainnya ya, atau lembaga keuangan lainnya, karena ini melibatkan 18 kementerian, 3 badan, termasuk ada Kementerian Perikanan, ya, Kelautan, kemudian Pertanian, dan mereka semua sedang menyusun regulasi-regulasi itu sendiri. Kementerian Keuangan, ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada Koperasi Desa Merah Putih itu adalah koperasi yang anggotanya ya, masyarakat desa yang dimana dibentuk Koperasi Desa Merah Putih. Misalnya Koperasi Desa Merah Putih Ungkea, berarti yang menjadi anggota adalah seluruh masyarakat, siapa saja bisa masuk, yang penting dia berdomisili di Desa Ungkea yang dibuktikan dengan KTP yang ada ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, karena agenda kita hari ini adalah membentuk ya, Koperasi Desa Merah Putih, jadi ada beberapa hal yang perlu kita tetapkan, karena kita diharapkan membentuk baru ya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi yang kita akan tetapkan sebentar, dan ini akan termuat ya dalam berita acara. Jadi siapa yang notulensi nanti akan mencatat semua penetapan. Yang pertama, kita menetapkan nama koperasi. Jadi nama koperasi ini sudah baku Bapak Ibu Saudara, sudah baku. Jadi dia Koperasi Desa Merah Putih Ungkea. Jika ada nama Ungkea ini di daerah lain yang mungkin Bapak pernah dengar, bisa kita tambahkan kecamatan. Seperti kami kemarin di Malino di Surabaya, ada katanya Malino juga di Makassar, wilayah Makassar. Nah, jadi dia tambahkan lagi kecamatan Surabaya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena nama ini nanti akan disahkan dalam akte notaris dan badan hukum. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan menetapkan nama para pendiri. Ya, nama para pendiri. Menurut Undang-Undang Koperasi, karena kita membentuk koperasi, kita menggunakan acuan Undang-Undang Koperasi bahwa pendiri berjumlah minimal 2. Karena ini Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan semua masyarakat masuk, ya. Jadi kita mungkin sudah lebih dari 20 orang dan diharapkan kita semua menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita semua adalah pendiri, termasuk BPD, perangkat desa, semua yang ada dalam, kecuali kami, kecuali Bapak Kaptimas orang di sini boleh masuk, gitu ya Pak. Kira ini dimengerti. Dan itu akan ditetapkan juga menjadi anggota sebentar. Kemudian alamat atau tempat kedudukan koperasi. Ya, jadi sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi akan disiapkan tempat, karena memang namanya kita baru mulai, ya Pak. Jadi memanfaatkan apa yang ada dulu. Seperti itu sambil kita menunggu regulasi dari pemerintah sedang disusun. Ya,
Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tetapkan nanti supaya ini tidak berubah-ubah lagi, jangan tetapkan nama jalannya, ya, langsung nama desa saja. Ya. Alamatnya Desa Ultea, seperti itu Pak. Seterusnya dan seterusnya. Kemudian jangka waktu berdiri untuk operasi Desa Merah Putih tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi ya, pendiri tadi sudah itu juga anggota ya yang ditetapkan semua masyarakat, dan nanti dalam proses pengesahannya akan diminta fotokopi KTP ya Bapak Ibu yang masuk dalam anggota. Kemudian yang berikut kita akan menentukan perangkat organisasi koperasi ya. Jadi perangkat organisasi koperasi itu ada dua ya, pengurus dan pengawas. Adapun pengurus Bapak Ibu Saudara itu dia terdiri dari 5 orang ya. Terdiri dari 5 orang yang strukturnya itu yaitu ketua, kemudian wakil ketua bidang usaha, kemudian wakil ketua bidang anggota, kemudian sekretaris dan bendahara. Ada 5 ya. Jadi sebentar kita akan memilih ya dari 5 ini mana yang menjadi ketua dan seterusnya dan seterusnya. Adapun kriteria Bapak Ibu Saudara, yang pertama untuk pengurus mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi. Ini umum ya Pak terhadap koperasi. Kemudian yang kedua mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan, ada jiwa wirausahanya. Ya. Kemudian tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain dan pengawas. Jadi tidak ada hubungan keluarga saudara, ya, misalnya adik kandung, ya, anak, bapak, ibu, gitu ya Bapak. Kemudian semenda, ya, istrinya, menantunya, iparnya, sampai derajat ke-1. Ya. Jadi kalau sepupu 1 kali itu mungkin tidak bisa ya. Derajat ke-1, ya, sepupu kedua kali ya boleh. Coba 2, apalagi sepupu 1 karong ya. Oke, Bapak Ibu Saudara. Jadi tinggal kita lihat. Kemudian tidak boleh berasal dari unsur pimpinan desa. Jadi siapa saja unsur pimpinan desa, ada BPD, gitu, ada kepala desa, sekretaris desa, ya, ada kaur, kasih di luar kewilayahan seperti kadus, ya, atau ada operator desa, staf desa, ya, itu boleh. Oke. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikut perangkat organisasi yang berikut yaitu pengawas. Ya. Jadi pengawas ini ada 3. Yang pertama itu ketua yang dijabat langsung oleh kepala desa secara ex officio. Jadi melekat karena jabatannya. Jadi nantinya siapapun yang menjadi kepala desa, dia adalah ketua pengawas. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk kriteria pengawas dari ketua kepala desa, kemudian nanti kita akan pilih 2 anggotanya, ya, 2 anggota pengawas yang akan membantu kepala desa dalam mengawasi koperasi Desa Merah Putih. Jadi untuk kriteria dari pengawas yaitu yang pertama mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur, berdedikasi terhadap koperasi. Yang kedua tidak pernah menjadi pengawas dan pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah. Yang dinyatakan bersalah Pak ya, dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu menjadi pailit. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Kemudian tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengawas lain dan pengurus lain. Ya, jadi seperti pengurus tadi ya, tidak boleh ada hubungan saudara dan semenda. Baik dia mungkin mamanya di pengawas, anaknya tidak boleh lagi di pengurus, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah kita menetapkan ya, perangkat organisasi koperasi, kita menetapkan modal koperasi. Karena ini bentuknya koperasi Bapak Ibu Saudara,
Jadi kita akan menetapkan modal. Jadi modal koperasi Desa Merah Putih itu bisa dari modal sendiri, kemudian dari APBN dalam bentuk penyertaan, kemudian dari kredit himbara, himpunan bank negara. Ya. Jadi modal sendiri tadi yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Karena koperasi ini sifatnya kan gotong royong, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada modal sendiri yang harus kita laksanakan, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Apa itu simpanan pokok? Simpanan pokok itu diserahkan satu kali Bapak Ibu Saudara menjadi anggota. Ya. Jadi misalnya kalau tempat lain mereka dalam di range 50.000, 100.000. Karena ini kan koperasi Desa Merah Putih yang diselenggarakan oleh pemerintah, jelas tidak akan memberatkan Bapak Ibu, tergantung kesepakatan nanti. Kemudian ada simpanan wajib. Ya, simpanan wajib ini yang diserahkan per bulan. Jadi tinggal kesepakatan nanti. Biasanya ini dari 5.000, 10.000. Artinya tidak memberatkan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti menentukan berapa besarannya. Jadi simpanan pokok dan simpanan wajib ini akan tetap menjadi hak Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu ambil? Ketika Bapak Ibu tidak lagi menjadi anggota. Jadi ketika Bapak Ibu keluar ke tahun ketiga Bapak Ibu keluar, akumulasi simpanan wajib itu dan simpanan pokok, itu menjadi hak Bapak Ibu. Jadi tidak akan digunakan oleh hal lain. Itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian penyertaan, modal penyertaan ya. Jadi Kementerian Keuangan sementara menyusun regulasi ya, karena kita juga belum ada dapat juknis, tapi dalam juknis yang ada bahwa modal dari koperasi Desa Merah Putih juga bisa melalui modal penyertaan dari APBN, tinggal kita menunggu saja nanti ya. Kemudian pinjaman melalui himbara, himpunan bank negara yang ditunjuk ya, sesuai kebutuhan kita untuk menjalankan usaha kita. Misalnya kita jalankan usaha penjualan perlengkapan nelayan, misalnya membutuhkan dana 100 juta, kita ajukan kreditnya ya ke himbara yang ditunjuk. Nanti mereka akan verifikasi, turun verifikasi layak atau tidak. Jika layaknya hanya 75 juta ya, jadi 75 juta. Tapi plafonnya Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu sudah dengar, plafonnya 3 miliar. Tapi itu tidak serta-merta kita dikasih 3 miliar ya, untuk kreditnya itu, Pak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan potensi apa yang akan kita laksanakan, yang kita akan usahakan. Kemudian berikut Bapak Ibu Saudara, kita akan menentukan berapa besaran simpanan pokok dan simpanan wajib seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini akan menjadi modal awal pendirian ya, modal pendirian koperasi, karena ini akan dicatat dalam akta notaris nanti Bapak Ibu. Kemudian sebentar kita akan tentukan usaha apa yang kita jalankan. Jadi mulai saat ini kita bisa pikirkan memang ya, usaha apa kira-kira yang sesuai potensi kita. Jadi lebih banyak lebih bagus. Namun dari notaris kami mendapatkan kabar bahwa dari asosiasi mereka memberikan kuota 10 saja, 10 dulu untuk jenis usahanya, jumlah jenis usahanya ya. Itu Bapak Ibu, karena mungkin berpengaruh pada penjemputan mereka, karena kita ini diburu waktu percepatan ya. Karena launchingnya ini nanti di 12 Juli ya. Kemudian terakhir menentukan persentase pembagian sisa hasil usaha. Jadi kita tahu bersama bahwa sisa hasil usaha adalah keuntungan ya, yang dikurangi dengan biaya-biaya ya, termasuk pajak ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah sisa hasil usaha kita. Pembagiannya untuk apa semua Bapak Ibu Saudara? Yang pertama untuk dana cadangan. Dana cadangan fungsinya untuk apa? Jika ada misalnya nanti ya, di tengah jalan ada kerugian yang harus ditutupi, bisa digunakan oleh dana cadangan itu. Bila juga ada dana-dana misalnya
kegiatan-kegiatan yang diperlukan biaya bisa digunakan juga dalam dana cadangan. Ataupun jika dana cadangannya tidak digunakan misalnya, bisa juga kita tambahkan modal sebagai modal untuk menambah modal usaha kita. Biasa range-nya dari 2% sampai 3%. Tinggal nanti kita tentukan berapa persen yang akan kita ambil. Kemudian untuk dana pendidikan perkoperasian. Jadi dana pendidikan perkoperasian ini diperuntukkan untuk pengawas dan pengurus dan pengawas ya. Jadi biasa mereka ada bintech ya atau pelatihan, jadi dana itu yang digunakan untuk mereka pergi bintech untuk menambah atau meningkatkan kapasitas mereka sebagai pengurus dan pengawas. Kemudian persentase dana pendidikan ini biasa di kisaran 1-2%, tergantung kesepakatan Bapak Ibu sebentar. Kemudian yang berikut dibagi lagi untuk insentif pengurus dan pengawas Bapak Ibu. Jadi kita akan memberikan mereka insentif pengurus dan pengawas. Biasa kisarannya 30%. Tinggal bagaimana kesepakatan. Kemudian sisanya Bapak Ibu Saudara dari pembagian dana cadangan tadi, kemudian dana insentif, kemudian dana pendidikan, itulah yang akan kita bagi kepada keanggotaan kita. Ya. Itu akan dibagi kepada semua anggota. Ya. Misalnya dalam 100% sahur kita kasih 30% untuk insentif, kemudian kita kasih 2% untuk pendidikan dan pendidikan perkoperasian, kemudian dana cadangan 2%, berarti sudah ada 34%. Ya. Sisanya 66% dari dana itu dibagi untuk anggota. Namun pembagiannya Bapak Ibu itu akan berbeda dengan anggota yang sering bertransaksi ya dengan koperasi dengan yang tidak. Jadi nanti akan diputuskan dalam RAT ya, rapat anggota tahunan Bapak Ibu Saudara. Jadi itu semua yang akan kita tetapkan sebentar ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada Bapak pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Morowali Utara yang mewakili tentang hal koperasi yang akan kita bentuk ini. Selanjutnya kita masuk dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Dalam pemilihan pengurus dan pengawas ini akan dipimpin oleh Ketua BPD atau yang diwakili oleh Bapak Wakil Ketua BPD. Olehnya itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Desa dan Pria, anggota, saya hormati Kadis Koperasi Kabupaten Morowali Utara atau yang mungkin, yang saya hormati tim ahli dari Kabupaten, yang saya hormati Babika Timnas Desa Umpia dan Babinsa Desa Umpia, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang sempat hadir pada sore hari ini dalam rangka mengikuti apa yang telah disampaikan tadi yang baru oleh Ketua Koperasi Kabupaten Morowali Utara, Ketua dari Dinas Koperasi Kabupaten Morowali. Jadi alhamdulillah apa yang telah disampaikan tadi demi untuk kemajuan Desa Umpia ke depan, bagaimana dalam memilih nanti karena saya lihat ini ada beberapa tadi yang sempat disampaikan, ada 5 ketua, wakil ketua,
bidang usaha dan wakil ketua bidang anggota, bendahara dan sekretaris. Nah, olehnya ini yang kita mau pilih nanti. Yang 5 ini. Dan ada juga pengawas tadi. Ini pengawasnya ini yang jelas pengawas ya sudah termasuk kades dan nanti ditentukan 2 anggota dari rapat ini. Jadi baiklah, barangkali saya akan mengajak ke pengurus tadi ini, kira-kira kita akan menuju ke ketua dulu. Siapa yang kita akan tunjuk sebagai ketua Koperasi Merah Putih Desa Ungkea nanti. Oke. Jadi langsung kita pilih nanti di situ, baru dipilih lagi ketua. Ya. Jadi kita pilih 5 orang, nanti di situ dengan sendirinya akan terpilih ketua, sekretaris dan wakil ketua usaha, bidang usaha dan anggota dan sekretaris, begitu pula bendahara. Saya kira begitu. Jadi kira-kira dalam rapat ini kira-kira siapa yang akan kita usulkan yang 5 orang ini. Nanti setelah sudah dipilih yang 5 orang ini, nanti kita akan kategorikan siapa yang kira-kira yang jadi anggota, ketua. Coba usulkan siapa kira-kira. Kalau saya Pak bisa ketua BPD jadi ketua koperasi. Tidak bisa, sudah disampaikan tadi ada. Tidak bisa, sudah disampaikan tadi ketua koperasi. Tidak bisa. Dari aparat desa BPD tidak bisa. Harus memang masyarakat ini supaya bagaimana kita hanya nanti mengawasi dengan kepala desa. Kalau memang kita mau kasih saran begini ya, itu saja kita akan dampingi toh. Pak Tamri. Iya. Ya bisa juga dari perempuan. Ya, jadi perlu juga saya sampaikan bahwa kita pilih dulu 5 orang. Nanti di 5 orang nanti ini kita lihat siapa yang bisa jadi ketua, siapa bisa jadi wakil ketua bidang usaha. Ini wakil ketua bidang usaha yang ada mungkin jiwa-jiwa usahanya itu. Terus wakil ketua bidang anggota, siapa kita lihat di situ nanti yang bisa bermasyarakat, bisa menjalin hubungan dengan masyarakat itu. Terus sekretaris ini dia harus pintar sedikit di laptop atau komputer itu. Dan bendahara kita cari ya kalau yang jujur ya, kalau bisa perempuan atau tapi semua bisa perempuan ya, bisa juga perempuan, bisa juga laki-laki ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi juga kami sudah melakukan semacam ini di Desa Molino, Pak. Jadi mohon maaf ini Pak BPD, kalau berdasarkan pengalaman tadi, itu sebetulnya itu bisa melebihi 5 yang kita siapkan untuk kita pilih, ya kan? Nah dari sebentar kalau 8 orang di sini yang kita satu dipilih, berarti tinggal 5. Suara terbanyak itu sebetulnya apakah kita sepakat sebagai ketua, ya kan? Kemudian ada sekretaris dan ada bendahara, ada wakil ketua yang 2 orang itu. Jadi silakan, artinya musuh kita namanya format, siapa nama yang harus kita usulkan. Bukan hanya 5, melebihi 5 sebetulnya, karena 5 yang mau dipilih. 5 kan terpilih sebentar, berarti otomatis harus melebihi 5, bisa 7. Ya, nggak mau maafin. Jadi 7 orang ini atau 8 orang yang kita siapkan, siapa yang bakal menjadi pengurus. Bisa dari bapak-bapak dan bisa ibu-ibu juga, silakan.
Pak Kades tadi sudah jelaskan bahwa tidak untuk kemungkinan kaum ibu itu yang bisa mengelola keuangan itu lebih maksimal, ya kan? Sehingga kalau kita sudah tetapkan 7 orang umpamanya atau 8 orang, kita memilih secara terbuka pakai kertas, ya kan, nama-namanya kan sebentar kita sebutkan ini namanya, silakan sebentar pada saat perhitungan suara sebentar itu kita lihat atas nama si A ini suaranya, B suaranya sekian, semuanya ada 10, ada 20, kita harus melihat. Jadi dari angka yang tertinggi itu kita ambil, kemudian kita mengurangi daripada angka yang terendah. Jadi kalau artinya dari 7 orang yang kita mau pilih, ada 5 orang yang sudah dianggap tertinggi nilainya di situ, otomatis 2 itu yang kita keluarkan. Ya kan, yang 5 ini kita sepakati siapa jadi ketuanya, siapa jadi sekretarisnya, siapa jadi bendaharanya, dan pengawal dan sebagainya. Itu begitu sebetulnya. Karena sebentar ini Bapak Ibu sekalian, data-data ini kita harus tetapkan karena harus termuat dalam berita acara dan itu harus terlaporkan. Ya kan? Ya, silakan. Saya minta ibu-ibu juga banyak bersuara lah supaya saya yakin bahwa di sini SDM-nya Pak Kades cukup, ya kan? Bukan hanya kaum bapak-bapak, tapi kalau bicara masalah SDM ini sumber dan usianya cukup kalau ibu-ibu ini. Sehingga ini juga perlu kita lihat, ya kan? Ya, silakan. Sedikit juga saya sampaikan bahwa untuk pengurus ini itu bisa dari PNS, berarti bisa juga dari P3K. Yang penting dia bisa bagi waktunya. Karena kita di sini sudah ada beberapa saudara kita yang jadi PNS dan P3K itu bisa, ya. Ya. Ya, itu apa namanya? Mungkin ada beberapa yang mengusulkan nama-nama mudah-mudahan bisa. Iya, izin usul karena ini ada pemilihan pengurus. Ya, mudah-mudahan bisa ditanggapi. Kalau usul saya ada beberapa perwakilan perempuan yang saya mengusulkan. Yang pertama dari Ibu Sadaria dari PKK, kemudian dari tokoh pemuda Pak Rahman, adik kita Rahman, ya, yang karena tadi salah satu kriteria yang pintar IT, ya, jadi saya usul Pak Rahman. Kemudian dari perempuan kembali yang saya usul Ibu Linayani, dan satu lagi saya punya usulan dari Andika Asmawati, ya. Dan mohon juga kepada teman-teman yang lain, siapa tahu masih ada usulan, karena seperti apa tadi Jupri sudah sampaikan, lebih banyak yang diusulkan lebih bagus, ya. Ya, siapa tahu masih ada yang mau diusulkan dari orang-orang tua kita. Dan mohon izin, apakah dari pengurus ini ada keterkaitannya dengan jenjang pendidikan atau ijazah? Tidak ada. Iya, jadi itu izin mampu dalam organisasi. Iya. Ya, jadi itu saran saya. Mudah-mudahan itu juga kami akan limpahkan kepada seluruh peserta musyawarah yang hadir pada hari ini. Ya, dan bisa mengusulkan juga. Iya, terima kasih. Jadi hari ini yang sudah disampaikan, barangkali saya akan bacakan ulang namanya yang sudah disebutkan tadi. Sudah ada beberapa orang. Ini pertama Tamrin, kedua Pemesangi, ketiga Sadaria, keempat Rahman, kelima Linayani, keenam Dikasna. Siapa tahu masih bisa ditambah, boleh juga jadi 10 orang, supaya nanti di situ baru kita adakan pemilihan lagi siapa yang kira-kira jadi ketua dan wakil ketua, sekretaris atau bendahara. Kira-kira siapa lagi?
Ya, jangan kita ragu karena tadi sudah dijelaskan bahwa pengurus itu nantinya akan mendapatkan insentif 30%. Ya, besar ini 30%. Ya, insentif. Ya, anggota 60% dibagi-bagi. Jadi nanti yang masuk anggota ya akan dapat hasil tergantung dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Kalau besar simpanan pokoknya ya akan mendapatkan juga besar juga. Saya kira. Iya. Pengusulan. Nanti kita pilih di situ mana. Marisa kasih masuk juga Marisa. Marisa. Ibu Ani. Ani siapa? Tidak bisa. Sepunya saudara tidak bisa kalau ada hubungan keluarga dengan kades tidak bisa. Marisa. Marisa. Marisa satu. Siapa yang kamar sibuk, siapa yang Tidak yang ada di sini supaya siapa tahu nanti dia tidak mau, jadi kita lagi ekor. Siapa tahu kalau dia ada, langsung kita tanya. Ini sudah ada 8 orang nih, ada 8 nama ini. Siapa tahu masih ada? Coba kasih masuk saja namanya siapa? Yang ada di sini. Heriati. Heriati. Hati-hati. Heriati. Tidak, sudah tidak boleh double namanya. Orangnya boleh beda tapi namanya. Oh iya, siapa itu? Oh, tidak mau. Siapa lagi? Oh iya, saya masuk usulkan Andi Rupudi. Kira-kira bagaimana? Ada orangnya? Tidak, siapa tahu masih ada. Jadi saya bacakan lagi namanya ini karena ada ketambahan nama. Jadi saya mulai dari Tamrim, Pemesangi, Sadaria, Rahman, Linayani, Andi Kasma, Sadaria, Marisa, Andi Aripuding. Ini Andi Aripuding walaupun dia tidak ada, dia tidak hadir. Tapi karena pernah saya sampaikan waktu kami bersama-sama dari Kodal bahwa dia siap, cuma karena hari ini ada suatu hal yang lebih penting, akhirnya dia tidak sempat hadir. Saya sudah pernah sampaikan.
artinya gue minta maaf Bu. Ini kan kita nih sekarang itu seperti yang lalu. Sekarang seandainya sepakat kita, artinya kita hubungi lewat via telepon, akan ada HP-nya dia. Seandainya ada yang tahu HP-nya dia, mereka kita telepon apakah dia bersedia, dan itu setuju. Ya enggak? Seandainya setuju. Kalau ada yang telepon, apakah Pak Kades atau Pak dari pihak PPD ini, telepon apakah bersedia? Kalau kita setuju. Jadi barangkali saya lanjut. Kalau masalah setujunya Pak, kami sebelum merapat karena ini Merah Putih Koperasi Merah Putih ini Pak, 7 hari sebelum ada acara ini saya sudah sampaikan dia siap. Ini kan baru calon. Nanti tergantung kita apa kita mau pilih atau bagaimana. Karena ini sudah 9 orang, ya toh? Kalau memang kita tidak mau pilih, yang penting ada kita pilih nanti di situ siapa yang kita mau pilih sebagai pengurus Koperasi Merah Putih nanti Desa Ungkea. Apa kita mau jadikan ketua atau wakil ketua atau bendahara atau sekretaris? Karena ini sudah ada 9 nama ini, termasuk tadi Andi Arifudin. Ya sudah itu saja Pak. Nanti kita. Ya nanti Bapak yang penting. Pemilihan ketua langsung. Jadi mungkin untuk menghemat waktu, kalau tidak ada lagi nama yang mau diusulkan, kami akan sampaikan langsung siapa yang kita mau pilih. Iya, jadi kita langsung pilih ketua. Dari 9 nama ini kira-kira siapa yang kita mau angkat sebagai ketua Koperasi Merah Putih? Amrin. Jadi ya, bagaimana orangnya yang ditunjuk sebagai ketua? Apa siap? Saya harap kalau kita sudah pilih, yang penting dia setuju supaya dia maju ke depan. Coba supaya tampil ke depan sini Pak. Coba kita. Artinya kita hargai ini familia supaya ya begitu pula nanti yang berikutnya wakil ketua. Jadi siapa lagi wakil ketua? Sadaria. Wakil ketua ada 2. Wakil ketua ada 2, ada wakil ketua bidang usaha dan wakil ketua bidang anggota. Wakil ketua anggota dan kepala bidang usaha. Tangan dulu ya. Itu. Tidak banyak. Wakil ketua apa ini Pak? Dan ketua bidang usaha. Ya, pengawas. Ya, pengawas. Sadaria.
Saya punya usulan ini, kalau diterima, saya mau Bapak Pemesangi ini nanti jadi pengawas. Ya, dia jadi pengawas. Kalau setuju kita, ya itu usulan saya pribadi. Karena ini koperasi harus ada pengawasnya, dan pengawasnya harus tegas.